Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini adalah MOSFET dengan tipe IRZ44N, yang mana kebanyakan MOSFET ini digunakan pada inverter AC, DC to AC maupun DC to DC, yang mana daya dari MOSFET ini mampu menghandle sekitar 150 ampere dan voltasenya sekitar 50 volt. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimanakah cara kita untuk mengecek MOSFET ini dia masih bagus ataupun sudah rusak. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa MOSFET adalah singkatan dari metal oxide field effect transistor, yang mana MOSFET prinsip kerjanya berbeda dengan transistor biasa. Kalau transistor biasa, kaki-kakinya basis ya, ini kaki basis, kolektor yang tengah, dan yang paling kiri ini, paling kanan ya, yang kaki ketiga ini emitor. Sedangkan kalau MOSFET, kaki yang ini, yang pertama dia sebagai gate, yang kedua drain, dan yang ketiga adalah source, yang mana source ini biasanya keluaran, gate ini pintu, drain ini ibarat kerannya pengendali, dan gate ini pintu. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita lanjut, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru menonton channel Tansa Teknisi, silahkan di subscribe dulu biar nanti teman-teman bisa berlangganan dengan channel Tansa Teknisi. Oke. Di sini saya mengukur MOSFET ini menggunakan multi tester digital, dan juga ini satu buah baterai ya, baterai 9 volt, yang mana nanti ini berfungsi sebagai pentriggernya. Oke, sekarang probe positif dari tester kita hubungkan ke kaki drain, probe negatif ke kaki source seperti ini ya. Langsung saja kita coba ukur. Oke, tidak terjadi apa-apa. Coba dilihat. Oke, tidak menunjukkan apa-apa. Sekarang coba kita trigger. Ini ya, ini baterai yang negatif kita hubungkan ke negatif. Oke, seperti ini. Sedangkan yang positif kita ke gate. Nah, oke, menunjukkan nilai, berarti dia sudah on. Terus bagaimana cara kita untuk mengoff-kannya lagi? Kita beri dia trigger positif negatif seperti ini.
kita hubungkan antara kaki gate dan kaki source-nya. Dia sudah kembali seperti semula lagi, angka 1 tidak menunjukkan nilai ya. Coba kita trigger lagi. Oke. Dia menunjukkan nilai. Resistansinya kecil sekali, tidak ada resistansi. Oke. Seperti itu teman-teman. Cara mengecek MOSFET menggunakan baterai ABC, baterai 9 volt. Kenapa bang pakai baterai 9 volt? Karena MOSFET ini harus kita trigger dulu, baru dia aktif. Dan juga terkadang multitester ini tidak mampu untuk men-trigger MOSFET ini, makanya saya memakai baterai sebagai trigger dari MOSFET. Itu teman-teman ya. Dan juga saya ingatkan buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, silahkan ditonton juga video tentang teknisi yang lainnya, baik dari tentang cara tembak tabung televisi misalnya, ataupun cara memperbaiki multitester. Silahkan dicek video-video tentang teknisi lainnya di channel Tansa Teknisi. Oke. Seperti ini sudah paham ya teman-teman ya, cara untuk mengecek transistor MOSFET. Terus gimana bang kalau cara mengetahui transistor MOSFET ini rusak apa enggak? Ya gampang. Kalau misalnya dia short, kalau dia rusak, ketika probe-nya kita hubungkan, misalnya probe-nya kita hubungkan antara kaki source-nya dan kaki gate-nya menunjukkan angka, menunjukkan nilai, berarti dia short. Itu sudah dipastikan dia rusak MOSFET-nya ini. Oke. Itu saja teman-teman, cara mengecek MOSFET. Ya, gampang ya. MOSFET. Saya jamin cara ini 100% akurat. Karena terkadang multi tester kita tidak mampu untuk men-trigger kaki gate dari si MOSFET ini. Kadang keluaran dari multitester yang kita pakai ini, maklum aja, ini kan multitester murah, terkadang banyak errornya. Tapi kalau dengan cara yang saya pakai ini 100% berhasil, saya jamin. Tetapi memang dia agak ribet, tapi tidak apa-apa. Yang penting kan hasilnya memuaskan dan bisa dipastikan. Misalnya nanti kalau kita mengecek inverter atau peralatan lainnya yang menggunakan MOSFET, bisa kita pastikan bahwa MOSFET ini masih bagus. Berarti misalnya ada yang korslet yang lain, bisa kita cek komponen yang lainnya, begitu kira-kira. Oke teman-teman, saya harap teman-teman bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Saya sudah menjelaskannya secara panjang lebar. Terima kasih juga sudah menonton video ini. Apabila dirasa bermanfaat, silakan di like ya, di share ke sosial media kalian semua, dan juga di subscribe, jangan lupa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.